Break down, come on. Hey, come on. Come on, boy, I've been waiting for somebody to pick up my straw. Halo semua, kenalin nama aku Sabrina Boy Syarifah dari program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati, yaitu tentang pohon pisang. Adapun video ini adalah sebagai bentuk ujian tengah semester kami, yaitu dengan mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriani, SSI, MSI. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Definisi keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di bumi pada semua tingkatnya, yaitu tingkat genetik atau variasi gen dalam satu spesies, ada tingkat spesies, yaitu keragaman jenis organisme, dan juga yang terakhir, tingkat ekosistem atau dapat disebut keragaman habitat dan komunitasnya. Pengklasifikasian tumbuhan berdasarkan tingkatan taksonomi terbagi menjadi 7, yakni kingdom atau kerajaan, phylum atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Cara perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2, yakni secara generatif dan juga vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah reproduksi seksual melalui penyerbukan dan pembuahan yang melibatkan sel kelamin jantan dan betina, yang dimana menghasilkan keturunan dengan sifat gabungan dari kedua induknya. Sementara itu, perkembangbiakan vegetatif adalah reproduksi aseksual yang tidak melibatkan peluburan sel kelamin, sehingga keturunannya memiliki sifat yang identik dengan induknya. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternah berukuran besar dengan daun memanjang dan besar yang tumbuh langsung dari bagian tangkai. Batang pisang bersifat lunak karena terbentuk dari lapisan pelepah yang lunak dan panjang. Batang yang agak keras berada di bagian permukaan tanah. Nama ilmiah pohon pisang adalah Musa paradisea. Namun secara umum, genus pisang adalah Musa spp. Oke, selanjutnya mari kita bahas morfologi pohon pisang. Yang pertama dari batang. Batang pisang terbagi menjadi 2 jenis, yakni batang sejati, berupa rimpang yang berada di dalam tanah dan berbentuk bonggol. Yang kedua, batang semu. Batang yang terlihat tegak di atas tanah sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelepah-pelepah daun yang memanjang dan saling menutupi dengan rapat. Lalu yang kedua, daun. Daun pisang berbentuk lanset yang panjang dan lebar. Pelepah daun pisang membentuk batang semu dengan cara saling menutupi di bagian pangkalnya. Lalu yang ketiga, akar. Sistem perakaran pohon pisang memiliki sistem perakaran serabut atau rimpang yang tidak memiliki akar tunggang. Pertumbuhan akar pohon pisang, akarnya tumbuh menjalar ke bawah rimpang yang berada di dalam tanah dan bisa mencapai kedalaman 75 sampai 150 cm. Lalu yang ketiga, buah. Buah pisang berbentuk tersusun dalam satu tandan yang terdiri dari beberapa sisir. Setiap sisir terdiri dari beberapa buah. Struktur buah pisang pada dasarnya merupakan buah beri. Variasi buah pisang terdapat variasi bentuk dan warna tergantung jenisnya. Misalnya, pisang barangan yang memiliki kulit kuning kemerahan saat matang. Yang kelima, bunga. Lokasi bunga pohon pisang keluar dari ujung batang semu. Bentuknya sering disebut sebagai jantung pisang. Fungsi jantung pisang memiliki bakal buah yang akan tumbuh menjadi buah pisang.
Pohon pisang berkembang biak secara vegetatif alami melalui tunas yang tumbuh dari rimpang atau akar di bawah tanah. Tunas ini awalnya tumbuh dari tunas adventif di bagian akar pohon induk. Setelah tanaman induk berbuah dan mati, tunas baru akan terus tumbuh hingga dewasa membentuk rumpun pisang yang baru. Kalau dipikir-pikir, pohon pisang termasuk tumbuhan dikotil atau monokotil ya? Jawabannya monokotil. Pisang termasuk tumbuhan monokotil. Ciri-cirinya yang khas adalah bijinya hanya memiliki satu kotiledon atau keping lembaga, akarnya serabut, dan daunnya memiliki tulang sejajar. Konsep ekologi pohon pisang mencakup interaksi antara pohon pisang atau komponen biotik dengan lingkungan abiotiknya seperti iklim, tanah, dan air, serta dengan komponen biotik lain seperti serangga dan burung. Pohon pisang tumbuh subur di daerah tropis dengan suhu optimal sekitar 21 derajat Celcius sampai 29,5 derajat Celcius dan membutuhkan kelembapan yang cukup untuk berkembang. Meskipun tidak bisa digunakan sebagai tanaman penahan erosi karena sistem perakarannya yang dangkal. Selain itu, pohon pisang juga berperan dalam ekosistem dengan menjaga keseimbangan lingkungan dan membantu mengatasi perubahan iklim. Demikian penjelasan saya mengenai keanekaragaman hayati tentang pohon pisang. Sekian dan terima kasih.